Ya, pemirsa, Polda Jateng telah menetapkan 3 tersangka ya dalam kasus perundungan terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Aulia Risma. Lalu bagaimana sejauh ini respons dan juga tindak lanjut dari Kementerian Kesehatan? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan RI, Ibu Widiawati. Selamat sore, Bu Widiawati. Selamat sore Mas Anggi dan Mbak Aulia, semoga selalu sehat. Oke, Selalu di sehat studio juga untuk ada Ibu. Naila, Ibu. Iya, Yap. ada Anggi dan Naila. Terima kasih Bu Widya atas waktunya. Bu Widya, bisa dijelaskan berarti pasca penetapan 3 tersangka, kemudian langkah yang diambil oleh Kemenkes RI seperti apa, Bu? Iya Mbak Naila dan Mas Anggi. Jadi pertama-tama kami apresiasi kepada kinerja Polda Jawa Tengah untuk hasil penyelidikan yang dilakukan yang telah menetapkan tadi tersangka dalam kasus perundungan PPDS di Universitas Diponegoro dan RSUP Karyadi Semarang, sehingga bisa mengungkap kasus ini lebih jelas kepada publik. Ini adalah memang sebuah presiden praktik perundungan yang dapat diproses ke ranah hukum ya Mbak Nela sama Mas Anggi. Jadi para PPDS ini sekarang jangan ragu lagi untuk melaporkan praktik perundungan ke kepolisian atau Kemenkes. Kemenkes di sini tetap berkomitmen untuk memberantas praktek perundungan yang terjadi selama masa pendidikan tenaga kesehatan atau tenaga medis seperti yang pernah diutarakan oleh Pak Budi Gunadi. Dan komitmen ini tertuang di dalam Instruksi Menteri Kesehatan nomor HK 0201 Menkes 1512/2023, yaitu tentang pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik pada rumah sakit pendidikan di lingkungan Kemenkes. Kan beberapa waktu lalu juga Pak Menkes bahkan sudah 3 kali berulang mengatakan bahwa ini harus dicegah, dan kemudian para PPDS ini sudah bisa atau sudah harus berani untuk melaporkan perundungan ini ke kepolisian atau kepada Kemenkes. Baik. Ibu, izin ini jadinya untuk prodi anestesi sendiri di Undip ini masih dibekukan atau seperti apa nih, Bu? Setelah ada penetapan 3 tersangka ya? Jadi sebenarnya yang dihentikan tuh bukan programnya, karena ini sebenarnya milik Kemenristek Dikti. Di sini saya lebih jelaskan sedikit bahwa Kemenkes hanya menyediakan tempat praktik bagi para PPDS di Rumah Sakit Karyadi, yang kebetulan Rumah Sakit Karyadi ini adalah di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Nah, di sini Kemenkes ini hanya mengawasi kegiatan yang ada di rumah sakit di bawah naungan Kemenkes, salah satunya yaitu tadi Rumah Sakit Dr. Karyadi. Pendidikannya sendiri ada di Kemenristek Dikti, termasuk ya jadwal jaga dokternya ada di bawah Undip. Nah, kalau Rumah Sakit Karyadi sendiri hanya mengatur jadwal praktek dokter tetap yang berpraktik di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kalau Baik. kapan dibukanya tadi maaf tadi Mas Anggi masih nanya ya? Iya, nggak apa-apa. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Tadi kapan dibukanya itu memang masih dalam kajian Mas Anggi dan Mbak Nela. Masih dalam kajian sejauh ini ya, tapi Bu Widya, bagaimana juga evaluasi dari penutupan ataupun juga pembukuan prodi anestesi di Undip pasca kejadian yang terjadi, Bu? Ya, sementara ini masih dalam proses karena itu adalah penanganan dari kepolisian dan juga Kemenristek Dikti. Sebetulnya Karyadi dengan Undip sudah melakukan yang terbaik dengan perlakuan perbaikan-perbaikan yang ada. Jadi kita tunggu saja nanti hasil dari penyelidikan berikutnya. Jadi intinya bahwa pendidikannya ada di Kemenristek Dikti, dan Kemenkes itu menyediakan fasilitas tempat praktik untuk para PPDS di rumah sakit yang saat ini kebetulan Karyadi ada di bawah naungan Kementerian Kesehatan. Baik, Ibu, ini kan dari Kemenkes juga dari awalnya tegas sekali ya kasus ini ya, bahwa jangan sampai kejadian lagi, dilindungi mereka-mereka yang dirundungi, kemudian dibuka hotline untuk pengaduan. Nah, penetapan tersangka ini, Ibu, ini membuktikan bahwa ada orang-orang dalam juga yang bermain atau melindungi aksi perundungan yang terjadi. Mungkin pada saat itu kita masih berdebat ya seputar penyebab kematiannya adalah perundungan atau bukan, tapi bisa dengan pasal soal pemerasan tadi. Nah, ini bagaimana Ibu memastikan bahwa dari Kemenkes juga sistemnya tetap bisa untuk melakukan pengaduan, tapi juga bisa tahu ini ada yang melindungi siapa supaya semuanya serba transparan, Ibu, ketika ada kasus.
Baik, tadi seperti saya utarakan bahwa Ya. pendidikan ada di Kemendikbud, kemudian Kemenkes juga hanya mengawasi, Kemenkes mengawasi kegiatan pembelajaran di rumah sakit yang tempat praktik tadi. Dan memang saat ini misalnya kayak kasusnya Dr. Aulia itu kita sedang dalam proses, kita tunggu saja. Tetapi tidak dipungkiri bahwa sekali lagi saat itu Bapak mengatakan bahwa terus berani untuk membuka apa yang dialami oleh para PPDS ini ke ranah hukum. Dan di sini Kemenkes menyediakan website dan hotline-nya bagi korban atau saksi untuk melaporkan kasus perundungan tersebut di situs perundungankemkes.go.id atau melalui nomor telepon di 0812 9979 9777. Jadi kita ikuti saja, kita tunggu hasilnya, tetapi Kemenkes tetap akan ada dengan berproses melindungi para PPDS ini sesuai dengan ranah yang ada. Jadi kita mengawasi kegiatan di dalam rumah sakit tersebut pada saat para PPDS ini berpraktik dan juga bekerja sama dengan Kemendikbud untuk pembelajarannya. Baik, selain upaya pengawasan, bagaimana juga upaya pencegahan Bu yang dilakukan oleh Kemenkes RI untuk bisa bersama-sama begitu ya mengawasi dan juga mencegah hal-hal serupa ini terjadi, terutama banyaknya kasus perundungan di kalangan kedokteran di bawah dengan Kemenkes. Ya, jadi memang saat ini sedang proses ya Mbak. Kita kerjasama untuk menggodok bagaimana nanti para PPDS akan melakukan kegiatan lebih nyaman lagi sehingga tidak terjadi perundungan. Tentunya proses ini tidak saat ini juga bisa kita lakukan, tapi perlahan dengan adanya beberapa kasus perundungan tentunya perbaikan-perbaikan untuk membuat para mahasiswa ini lebih nyaman tetap berproses. Tetapi sekali lagi bahwa para PPDS ini jangan lagi takut untuk mengadukan setiap kasus perundungan yang ada. Tadi seperti yang saya katakan ada website, ada hotline dan kemudian juga melaksanakan mengadukannya pada kepolisian. Gitu, Mbak. Baik, Ibu terakhir Bu, jadi kalau misalnya ada rumah sakit yang ternyata kembali melakukan adanya perundungan atau tutup mata terjadinya perundungan, apa hukumnya Bu langsung dari Kemenkes ke pihak rumah sakit yang di bawah Kemenkes? Kita bekerja sama Mas dengan dengan Kemendikbud ya Kemendikbud dulu. Jadi nanti ada langkah-langkah yang akan kita ambil. Tapi saat ini tentunya kita berproses. Nanti kita lihat bersama-sama. Setiap proses akan kami lalui bersama menuju ke arah yang lebih baik. Jadi kita tetap terus mengawasi dan menemani teman-teman itu. Karena memang ranahnya Kemenkes hanya ada di menyediakan tempat fasilitasi untuk mereka berpraktik dan kemudian juga mengawasi kegiatannya. Tetapi untuk tindak selanjutnya ada di Kemendikbud, kemudian ada di ranah kepolisian. Gitu Mas. Baik, kita akan tunggu prosesnya, komunikasi dengan pihak-pihak terkait dan juga evaluasi yang bisa kita ambil dari kasus-kasus perundungan yang terjadi di kalangan kedokteran. Terima kasih Bu Widiawati, juru bicara Kemenkes Republik Indonesia, sudah bergabung di Newsline kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.